Assalamualaikum soleh-soleha. Semangat pagi, pagi, pagi. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak, kita berjumpa kembali hari ini untuk belajar tematik. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 5. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, yuk kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini diberi kemudahan dan kepahaman. Ya, silahkan anak, persiapkan buku tema 5-nya, buka halaman 98. Benny telah mahir menulis puisi. Sekarang, Benny akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba dilakukan dengan adil. Adil sesuai rentang waktu yang ditetapkan. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan Udin? Ya, di sini gambarnya adalah Udin bersama teman-temannya sedang melakukan estafet bola. Ya, ada juga temannya yang sedang ikut lomba menggambar. Ada juga temannya, ini Siti, sedang mengikuti lomba puisi. Nah, gambar ini apa yang sedang dilakukan Udin? Benar, Udin sedang bermain estafet bola. Udin memutar badan ke samping. Udin bermain bersama temannya. Nah, dari pengamatan gambar ini, ya, buatlah pertanyaan sesuai dengan gambar. Sudah kasih contoh ya. Pertanyaan, kegiatan apa saja yang terdapat pada gambar? Ya, kira-kira apa jawabannya anak? Ya, jawabannya lomba membaca puisi, lomba menggambar, dan olahraga. Ya, itu contoh membuat pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Ya, kemudian Benny dan teman-temannya bermain estafet bola. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Benny ada anak perempuannya. Berilah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, di sini adalah anak-anak beratnya yaitu bahwa di sini diberi kesempatan ya antara anak laki-laki dan anak perempuan untuk bermain bersama-sama. Ya, tidak membeda-bedakan. Ya. Nah, di sini maka termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Berikan centang yang sesuai sila kedua. Ya, perhatikan anak-anak. Di sini adalah ada gambar yaitu Siti, Benny dan teman-temannya itu sedang membersihkan halaman secara bersama-sama. Ya, Siti perempuan. Kemudian ini Edo laki-laki. Mereka itu tanpa membedakan jenis kelamin. Mereka membersihkan halaman ini secara bersama-sama, ya. Membersihkan halaman bersama-sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Ini apakah termasuk sila kedua? Ya, perhatikan. Ya, ternyata termasuk sila kedua. Tapi ingat anak-anak, kalau berdasarkan gambar ini bisa juga termasuk sila ketiga ya. Kalau misalnya di sini bunyinya adalah bekerja sama atau bekerja bakti atau gotong royong atau piket bersama. Ini termasuk sila ketiga.
Tapi di sini adalah titik beratnya, yaitu membersihkan halaman secara bersama-sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Maka ini termasuk sila kedua Pancasila. Oke, kemudian gambar selanjutnya. Nah, amati anak-anak. Ini Edo dengan temannya. Ini kira-kira kenapa ya anak-anak ya? Iya, ini saling menyalahkan antar teman. Apakah ini termasuk sila kedua? Ya, bukan ya. Ini tidak termasuk sila kedua. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, ini kasihan sekali ya. Tidak diajak bermain ya. Nah, ini pilih-pilih teman. Yang diajak hanya satu. Ini nggak diajak bermain. Pilih-pilih teman atau membeda-bedakan teman, apakah ini sila kedua? Ya, ini bukan sila kedua atau tidak termasuk sila kedua. Gambar keempat. Nah, di sini perhatikan anak-anak. Di sini nih laki-laki, ini perempuan ya. Nah, ini bekerja sama walaupun berbeda jenis kelamin ya. Apakah ini termasuk sila kedua? Ya, betul. Ini termasuk sila kedua Pancasila. Tapi kalau melihat gambar ini, kalau misalnya kok di sini bunyinya piket bersama, berarti termasuk sila ketiga. Kemudian ini, nah ini gambarnya apa ya Nana? Ya, di sini membantu teman yang sedang kesulitan. Padahal ini ada laki-laki, ini ada perempuan, ya. Nah, ini maka termasuk sila kedua apa tidak ya? Oke, kita lihat. Ya, termasuk. Ternyata ini termasuk sila kedua. Karena apa? Membantu teman yang sedang kesulitan. Tetapi kalau di sini kok bunyinya musyawarah, maka bukan termasuk sila kedua, tetapi sila keempat. Ya, yaitu anak-anak. Kemudian halaman selanjutnya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Benny memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Benny bersyukur dapat saling kenal, juga kenal dengan anak perempuan. Ya, dari sini Benny bermain bersama laki-laki dan perempuan ya. Ini sehingga Benny merasa senang karena bisa kenal dengan anak perempuan. Mereka bermain bersama, ya. Mereka memberikan kesempatan sama untuk anak perempuan untuk bermain bersama. Tapi ingat-ingat ya anak-anak, walaupun diperbolehkan bermain antara laki-laki dan perempuan, harus ingat batas-batasnya ya. Tuh. Ya, ceritakan pengalamanmu, pengalaman di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. Di sini Benny mencontohkan. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memilih kesempatan sama dengan laki-laki. Ya, itu anak-anak cerita dari Benny ya. Benny di sini bercerita tentang apa ya? Yaitu senang sekali punya banyak teman ya. Benny dalam berteman tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ketika bermain dia mengajaknya, ya. Karena apa? Karena anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Ini contoh ceritanya Benny ya, Nana, yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Oke, nah coba di sini nanti anak-anak bisa menulis cerita di bukunya ya, di buku temanya. Di sini coba tuliskan pengalaman di rumah sesuai sila kedua Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Sudah kasih contoh ya. Nih. Saya mempunyai banyak teman. Ketika kami bermain tidak pernah membeda-bedakan teman. Kami tidak pernah bertengkar. Kami hidup rukun, walaupun berbeda jenis kelamin. Nah, ini anak-anak contoh dari cerita pengalaman di rumah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, mereka bermain bersama-sama. Ya, kemudian
Ayo membaca. Ingatkah kamu lagu layang-layang? Yuk, kita nyanyikan dulu ya. Layang-layang, ciptaan dari Mandang Lubis. Lagunya bagaimana, Nana? Oke, yuk kita bernyanyi bersama ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ya, ini adalah lagu layang-layang. Bagaimana baca teks puisinya ya, Nana? Contoh. Layang-layang, ciptaan Mandang Lubis. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, ini anak-anak contoh puisi tentang layang-layang. Tentu anak-anak suka ya bermain layang ya. Ya. Hati-hati kalau bermain layang-layang, Nana. Jangan di jalan besar ya atau jalan raya. Bermainlah di lapangan. Tetapi sekarang karena sedang pandemi juga harus hati-hati ya dalam bermain layang-layang ataupun bermain di luar rumah ya. Sebaiknya kita bermain tetap di dalam rumah ya. Oke, nah kemudian ayo berdiskusi. Perhatikan kata-kata berikut. Diskusikan maknanya dengan temanmu. Nah, di sini ada kata buluh ya. Ku ambil buluh sebatang. Apa itu buluh? Apa ya buluh? Oke, buluh itu adalah bambu atau talang ya. Anak pernah lihat bambu ya? Ya. Kemudian di samping ada buluh juga ada tadi kata potong. Ku potong sama panjang. Apa itu potong? Ya, potong itu adalah penggal atau kerat ya, dipotong ya. Yang tadinya panjang, misalnya 10 cm dipotong menjadi 2, maka bambunya jadi ada 2 potong ya. Kemudian ada kata timbang ya, timbang itu ini bambunya sudah dipotong ini, kemudian ditimbang ini ya, seperti ini buat rangka layang-layangnya ini ya. Nah, timbang, ku timbang sama panjang, ini ditimbang biar seimbang ya, ditimbang ini, kemudian dikasih benang sininya. Apa itu timbang? Ya, timbang itu tidak berat sebelah atau sama berat. Karena kalau layang-layang berat sebelah, ini lebih panjang, lebih pendek, maka nanti tidak seimbang. Ya, timbang itu adalah sama beratnya. Kemudian ada kata-kata ku raut dan ku timbang dengan benang. Diraut itu apa, Nana? Diraut ini adalah bambunya dirautkan, dihaluskan. Ya, apa maknanya? Ya, maknanya adalah melicinkan atau menghaluskan ya. Kemudian riang, apa riang? Riang itu suka hati atau gembira ya. Itulah anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan untuk pembelajaran hari ini, yaitu tema 5 subtema 2 pembelajaran 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Insya Allah kita lanjutkan kembali untuk subtema berikutnya. Burung cendrawasih, burung irian. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.